Tidak seorang pun manusia punya warna mata yang sepenuhnya hitam. Ya, kecuali kamu habis kena jotos. Jadi, jangan kasar-kasar ya. Beberapa manusia memang memiliki banyak melanin, jadi mata mereka mungkin terlihat hampir hitam pekat. Tapi, semua hanya karena efek pencahayaan. Bahkan, mereka yang diyakini punya mata hitam, ternyata hanya memiliki warna mata coklat gelap yang benar-benar gelap. Bulu matamu hanya bertahan selama 150 hari. Rekor dunia untuk bulu mata terpanjang adalah sekitar 8 cm. Bisa dipakai buat nyapu lantai tuh. Bulu mata juga merupakan rumah bagi tungau kecil. Warna mata yang paling umum di dunia adalah coklat. Ada banyak warna coklat berbeda, tapi anehnya, beberapa sebenarnya berwarna biru di bagian bawah. Semua orang bermata biru memiliki nenek moyang yang sama dengan orang-orang bermata biru lainnya di dunia. Air mata bukan sekedar air yang asin. Air mata terbuat dari lipid yang pada dasarnya adalah minyak, air, dan lendir. Salinitasnya membuat air mata bersifat antibakteri. Kamera terkeren sejauh ini memiliki 200 megapiksel. Mata manusia memiliki 576 megapiksel. Itulah sebabnya matahari terbenam jauh lebih indah jika dilihat langsung dibanding dari foto. Kita berkedip sekitar 4.200.000 kali dalam setahun. Setidaknya sekali setiap 8 detik. Andai saja kita bisa mendapatkan Rp100 setiap kali berkedip, kita akan menghasilkan lebih dari Rp1.000.000 per hari. Dibutuhkan waktu sekitar sebulan untuk memperbarui semua sel kulitmu. Kita melepaskan sekitar 30.000 sel mati setiap 60 detik dan kehilangan sekitar 4 kg kulit tiap tahunnya. Kuku tangan kita tumbuh jauh lebih cepat daripada kuku kaki. Kuku kaki tumbuh hampir 4 kali lebih lambat karena kerusakannya lebih sedikit dibandingkan kuku tangan. Meski kaki kita sering tersandung, sirkulasi yang tiba-tiba biasanya tidak berlangsung lama. Manusia menghasilkan mulai dari setengah liter hingga 1 liter air liur setiap hari. Tergantung orangnya. Dalam setahun, air liur ini cukup untuk mengisi bak mandi. Coba saja. Air liur bertindak sebagai obat yang mujarab. Luka di mulut sembuh lebih cepat daripada di tempat lain. Air liur juga membantu kita mencicipi makanan. Pengecap kita mampu merasakan makanan hanya setelah makanan itu larut oleh air liur. Yang satu ini mungkin terdengar luar biasa. Tulang kita lebih kuat daripada kelihatannya loh. 1 inci kubik tulang manusia dapat menahan beban sekitar 9.000 kg. Membuatnya 4 kali lebih kuat daripada beton. Tunggu, apa istilah keras kepala berasal dari sana? Satu-satunya hal yang membuat golongan darah kita berbeda adalah gula. Golongan darah A, B, dan AB memiliki gula, sedangkan O tidak, sehingga cocok untuk donor. 0 gula tidak membuat darah golongan O menjadi kurang manis. Bahkan, golongan darah O lebih menarik nyamuk dibanding golongan darah lain. Manusia hanya punya 8 golongan darah, sedangkan sapi memiliki 800 dan mungkin lebih. Holy cow! Biasanya, kita merontokkan sekitar 50-150 helai rambut sehari. Umur rata-rata rambut adalah 5 tahun dan segera setelah rambut tua berpamitan dengan kulit kepalamu, rambut baru akan segera tumbuh. Rambut manusia lebih kuat daripada kawat tembaga berdiameter sama. Seutas rambut dapat menahan beban hingga 100 gram dan jika digunakan dengan baik, seluruh rambut dari satu kepala dapat menahan hingga 8.400 kilogram. Lambung kita lebih besar daripada kelihatannya dengan kapasitas hampir 230 gram dalam kondisi ekstrem. Rata-rata kapasitasnya adalah sekitar 900 gram. Makanan dicerna dalam 4-6 jam dan lambung juga bisa melarutkan logam. Tapi jangan makan berlebihan ya. Bibir jauh lebih sensitif daripada jari karena punya sekitar 1 juta ujung saraf. Ini membuat bibir 100 kali lebih sensitif daripada ujung jari. Jadi, kalau dihitung-hitung, sepertinya satu ciuman 100 kali lebih berarti dibanding berpegangan tangan. Mungkin, lekukan dan alur menjadikan cetakan bibir kita unik sama seperti sidik jari. Lekukan dan alur ini juga tidak berubah sepanjang hidup kita. Selain itu, cetakan lidahmu juga unik. Pusar kita punya kebun binatang sendiri di dalamnya, dengan sekitar 70 bakteri berbeda. Beberapa di antaranya juga bisa ditemukan di tanah di Jepang, dan bahkan bakteri yang biasanya hanya ditemukan di lapisan es kutub. Yap, di sana, di pusarmu.
Tubuh kita bisa bersinar. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang karena cahaya yang kita pancarkan 1000 kali lebih lemah dibanding tingkat intensitas minimum yang bisa kita terima. Jadi, untuk fakta yang satu ini, percaya saja ya dengan omonganku. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup di bumi yang bisa tersipu. Wajah memerah dipicu oleh adrenalin. Karmin yang digunakan pada perona pipi dan lipstik adalah pewarna merah yang terbuat dari kumbang tumbuk. Yuh. Telinga kita terus tumbuh selama kita hidup. Telinga juga berkeringat dan kotoran telinga sebenarnya adalah sejenis keringat yang dihasilkan telinga. Selain itu, hidung kita juga tidak pernah berhenti tumbuh, apalagi saat kamu berbohong. Jantung adalah satu-satunya otot yang tidak pernah lelah. Aortamu sangat besar, diameternya hampir sebesar selang di kebunmu. Kita mengeluarkan sekitar 500-1500 ml gas setiap hari yang cukup untuk mengisi satu balon kecil. Hei, ajak orang-orang satu RT dan isilah balon udara. Semoga berhasil. Lemak membantu tubuh kita mengonsumsi vitamin. Vitamin A, D, K, dan E akan terserap lebih baik jika dikonsumsi bersama lemak. Tubuh kita punya cukup lemak untuk menghasilkan 7 sabun batangan. Beberapa bagian otak dapat melakukan kanibalisme dengan memakan neuron dan proteinnya sendiri jika kamu tidak memberikannya nutrisi dengan cukup. Misalnya, hipotalamus yang bertanggung jawab mengatur rasa tidur, rasa lapar, dan suhu tubuhmu dapat melakukannya. Percaya atau tidak, kamu tidak bisa menarik napas dan menelan pada saat bersamaan. Aku yakin kamu tertarik untuk mencobanya. Faring digunakan sebagai saluran udara saat kamu menarik napas atau sebagai jalur makanan saat kamu menelan. Jika kamu meratakan semua kerutan di otakmu, bentuknya akan terlihat seperti sarung bantal. Saat bangun, otak kita bisa menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan bola lampu listrik. Otak memiliki daya 10 watt. Bakteri yang kamu bawa di dalam tubuh cukup untuk mengisi 1 kaleng makanan. Bakteri menyumbang sekitar 1,5 hingga 2,5 kilogram berat badanmu, alias 2% dari berat total kita. Meski demikian, sebagian besar bakteri adalah produk limbah. Suhu tubuh rata-rata manusia berkisar antara 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius. Demam tertinggi yang pernah tercatat mencapai suhu kritis 46 derajat Celcius. Kelingking mungkin adalah jari yang terkecil, tapi juga yang terkuat. 50% kekuatan tanganmu berasal dari kelingking. Manusia memiliki sekitar 20.000 sampai 25.000 gen. Kedengarannya mengesankan ya, tapi sayangnya cornflakes punya lebih banyak gen daripada kita. Cornflakes 1, manusia 0. Untungnya, yang terpenting adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya kali ini. Manusia terbentuk dari beragam unsur kimia, termasuk besi. Besi di dalam tubuh kita cukup untuk menghasilkan 3 paku yang masing-masing panjangnya 2,5 cm. Karbon di tubuh kita bisa digunakan untuk 900 pensil. Hati kita memiliki kekuatan super untuk beregenerasi sendiri jika sebagian darinya hilang. Hati bisa tumbuh kembali ke ukuran yang dibutuhkan tubuhmu. Roller coaster sebenarnya melempar-lempar organ di dalam tubuhmu. Saat kamu merasa perutmu jatuh, perutmu memang benar-benar jatuh di dalam tubuhmu. Meski manusia punya aroma yang unik, bayi kembar identik memiliki aroma yang hampir sama. Ini pasti karena gen mereka yang identik. Hampir setengah dari pengecap di lidahmu akan hilang saat umurmu menginjak 60 tahun. Jadi, mungkin kamu akhirnya bisa mulai makan sayur-sayuran. Indera penciumanmu juga menjadi kurang tajam seiring bertambahnya usia. Saat batuk, kamu menyemburkan udara dengan kecepatan sekitar 96 km per jam. Kulit adalah organ terbesar yang kita punya. Kulit juga salah satu organ paling masif, beratnya mencapai 4 kg. Jika kita bisa meratakan semua kulit yang kita punya, area yang tercakup bisa mencapai sekitar 1,9 meter persegi. Cegukan adalah proses 2 langkah. Pertama, kamu menghirup banyak udara karena kejang otot, kemudian, boom! Saluran udara tertutup, udara terhalang, dan suara terkenal itu keluar. Kita tidak mencium bau saat tidur. Itulah sebabnya kita hampir mustahil menyadari adanya kebocoran gas pada malam hari. Saat tidur kita hanya bisa mengandalkan suara karena tidur bisa terganggu oleh suara bising.
Dari semua indera, penciuman adalah yang paling tajam. Kecuali jika kamu sedang tidur ya, kita mengingat 65% bau yang kita cium meski setelah setahun, tapi hanya mengingat 50% dari apa yang kita lihat selama 3 minggu terakhir. Kita juga mendapatkan hidung baru setiap 28 hari karena sel hidung diperbarui setiap 4 minggu. Kalau untuk rasa, sekali lagi kita lebih mengandalkan indera penciuman. Karena indera penciuman membantu kita merasakan hingga 95% rasa. Tanpa penciuman, kamu akan kesulitan membedakan apel dengan lobak. Meski seikat bunga mungkin harum bagimu, beberapa orang mengidap kakosmia. Mereka menganggap semua aroma sebagai sesuatu yang bau. Kita membutuhkan telinga bukan cuma untuk mendengar, tapi juga untuk keseimbangan. Sistem vestibular kita terdapat di telinga bagian dalam. Saluran di telinga bagian dalam berisi cairan dan rambut sensor kecil yang membantumu menjaga keseimbangan. Jika matamu menjadi merah ketika difoto, salahkan itu pada cahaya yang memantul. Lampu flash melompat dari kapiler di matamu sehingga menciptakan efek itu. Terakhir, semua tulang di tubuh kita terhubung satu sama lain kecuali hyoid. Tulang ini berfungsi sebagai penyangga lidah dan merupakan salah satu tulang yang paling jarang patah. Apa sih sebutan dari orang yang bisa nulis bagus dengan kedua tangannya? Emang kita bisa nempelin lidah ke hidung ya? Tapi buat apa sih? Coba deh amati lebih dekat lagi. Kali aja kamu punya superpower beneran kan? Sekitar sepertiga populasi manusia bisa mengangkat salah satu alisnya. Gestur ini cocok banget kamu pakai saat lagi ngeledek sambil ngejoke lawan bicaramu. Tapi kemampuan mengangkat alis secara bergantian terbilang cukup langka. Kalau kamu nggak termasuk orang unik ini, berarti kamu belum bisa mengontrol dan menggerakkan otot dengan tepat. Tapi kamu bisa mengasahnya kok. Coba deh berdiri di depan cermin, tahan salah satu alis dengan tangan, dan angkat alis satunya. Kemudian ganti sisi dengan alis yang sebelahnya. Dengan begini, kamu akan bisa menggerakkan alismu secara bergantian. Setelah duduk di lantai, apa kamu bisa langsung bangkit tanpa bantuan tangan dan lutut? Tantangan simpel ini dinamakan tes bangkit dari duduk. Dari namanya udah bisa ketebak kan tantangannya bakal kayak apa? Meskipun para ahli nggak begitu yakin kalau tes ini bisa menggambarkan kondisi kesehatan kita, kamu masih bisa ngetes kekuatan otot dan jantungmu dengan latihan kok. Kalau kamu nggak bisa bangkit tanpa bantuan tangan dan lutut, kemungkinan besar kamu perlu nge-gym tuh. Oke, kita lanjut ya. Rentangkan tanganmu, kemudian taruh cincin di lipatan siku. Kalau sudah, putar telapak tanganmu. Kalau cincinnya nggak jatuh, berarti kamu termasuk langka. Konon, cuma 2% orang yang punya kemampuan ini, tapi angkanya memang masih diperdebatkan. Kalau kamu bisa menjilat sikumu atau nempelin jempol ke lengan bawah, tandanya kamu termasuk orang istimewa. Widih! Sebagian orang juga bertubuh super fleksibel. Kondisi seperti ini biasa disebut hipermobilitas. Manusia langka dengan kondisi ini bisa menggerakkan tubuhnya mirip ular. Misalnya dengan menaruh kepala di antara kedua kaki, kayang, atau mencoba berbagai split. Tapi dalam beberapa kasus, hipermobilitas bisa meningkatkan sensitivitas penyandang karena mereka punya medula yang lebih besar. Bagian otak ini bertanggung jawab untuk memproses emosi. 90% manusia termasuk kinan dan cuma 10% sisanya termasuk kidal. Iya, total presentasenya emang udah 100 kok. Tapi segelintir orang juga nggak bertangan dominan, sebab mereka jago menggunakan kedua tangannya saat menulis, menggambar, dan melakukan aktivitas lain. Jumlah orang ambidextrous sejak lahir cuma 1% dari seluruh populasi manusia, atau sekitar 70 juta orang. Kamu termasuk salah satunya nggak nih? Coba deh cek dulu. Tulis kalimat yang sama dengan kedua tanganmu, atau gambar bentuk lingkaran dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Kalau hasilnya sama-sama bagus, berarti kamu unik. Latihan ini juga sangat efektif untuk menyeimbangkan belahan otakmu loh, meski kamu bukan ambidextrous. Nulis kebalik juga bisa membangunkan neuron. Woi, bangun woi. Leonardo da Vinci biasa menuangkan isi pikirannya ke dalam jurnal dengan menulisnya secara terbalik. Meski kita nggak tahu pasti alasan dibalik tulisan kebaliknya. Sebagian orang bilang dia cuma nggak mau repot-repot kotor aja sih saat lagi nulis dengan tangan kirinya. Tapi kebanyakan orang akan kesulitan saat harus nulis kebalik.
Umumnya kita sangat mengandalkan perakiraan cuaca dan memakai baju hangat saat cuaca dingin, biar tubuh kita nggak masuk angin. Tapi ada juga loh orang beruntung yang bisa menjaga tubuh mereka tetap hangat meski cuacanya super dingin. Para pemberani ini bisa bersantui di luar ruangan cuma dengan celana renang dan tubuhnya nggak akan kedinginan. Mereka juga bisa nyeker di atas salju, berenang di sungai beku, atau nyemplung ke lubang es. Keunikan ini biasanya nggak didapat secara alami, tapi mereka perlu ngelatih tubuhnya selama bertahun-tahun hingga terbiasa dengan suhu ekstrim. Pastinya tujuan mereka nggak melulu supaya kelihatan keren dong, atau malah ngerasa paling keren, tapi karena ingin mendapatkan manfaat kesehatan, misalnya untuk memperlancar sirkulasi darah, meningkatkan konsentrasi, dan bikin tubuh mereka lebih sehat. Kamu mau nyoba berdiri di atas salju? Emang bisa kuat sampai berapa lama sih? Pasti cuma sebentar. Regangkan telapak tanganmu ke depan. Kontraksikan semua jemari kecuali jempol. Kalau udah, satuin jari telunjuk dengan jari tengah serta jari manis dengan jari kelingking, kemudian rentangkan tengahnya. Bisa nggak? Kalau bisa, berarti kamu sangat berbakat di bidang seni. Saraf di telapak tanganmu berkembang sempurna. Kamu bisa geli nggak sih saat menggelitiki dirimu sendiri? Biasanya sih nggak, kecuali kalau ada orang lain yang menggelitiki tubuhmu. Iya kan? Jadi, otak kecilmu bisa mengamati gerakan, sehingga bisa memprediksi sensasi yang ditimbulkan oleh gerakanmu sendiri. Kemudian, sinyal akan terkirim ke bagian saraf lain untuk membatalkan sensasi ini. Tapi memang ada sih segelintir orang yang bisa geli saat menggelitiki tubuhnya sendiri. Kalau kamu nggak termasuk orang seperti ini, coba deh sentuh tekstur yang masih asing di otakmu, atau gunakan pemijat kulit kepala untuk membantu merangsang saraf dan bikin rileks. Ambil kertas dan pulpen untuk nulis, kemudian cari duduk. Luruskan salah satu kaki, lalu putar searah jarum jam. Tulis angka 6 di atas kertas atau di udara sambil tetap memutar kakimu. Aktivitas kayak gini sangat sulit dilakukan karena belahan otak kirimu nggak bisa mengatur dua putaran yang berlawanan secara bersamaan. Makanya, otak malah mencoba bikin semua gerakannya searah. Dan cuma segelintir orang yang bisa mengontrolnya sejak percobaan pertama. Coba juga tulis angka lain dan lihat sendiri hasilnya ya. Kalau angka 0, kayaknya lebih gampang deh. Cek fungsi sistem vestibularmu dengan trik sederhana ini. Berdiri dengan satu kaki, lalu pejamkan mata. Kebanyakan orang akan kehilangan keseimbangan minimal di percobaan pertamanya. Sistem vestibular kita terdiri dari banyak organ dan terdapat di seluruh tubuh. Dengan adanya sistem ini, tubuh kita bisa tetap seimbang dalam berbagai posisi. Bagian-bagiannya mencakup telinga dalam dan mata kita. Karena itulah, kita akan lebih gampang menjaga keseimbangan dalam kondisi hening dan mata terbuka. Tiap hari, kita menggunakan lidah untuk mendeteksi berbagai rasa dan berkomunikasi lisan. Tapi bagian tubuh ini juga bisa melakukan sejumlah trik. Sekitar 10% manusia bisa nempelin ujung lidah ke hidung mereka. Gelar lidah terpanjang di dunia saat ini dimiliki oleh Nick Stolberg dari Amerika Serikat, yang punya lidah sepanjang 10,1 cm menurut rekor dunia Guinness. Ada juga pesaing lain yang namanya termuat dalam Indian Book of Records dengan lidah sepanjang 27 cm. Wow, kalau makan es krim, dia pasti cepat habis tuh. Tapi rata-rata panjang lidah pria dewasa cuma sekitar 8,5 cm dan lidah wanita sekitar 7,9 cm. Jadi ini nih yang bikin kebanyakan orang kesulitan saat melakukan trik hidung tadi. Ngikat tangkai ceri emang udah jadi tantangan populer di kala pesta, tapi cuma sebagian orang yang bisa melakukannya dengan baik dan benar. Al Graniecki memecahkan rekor dunia Guinness pada bulan Juni 2014 setelah bikin 14 ikatan tangkai ceri cuma dalam waktu 1 menit dengan lidahnya. Wow, kalau kamu mau nyoba ngalahin rekornya, kamu perlu latihan ekstra keras dan pilih tangkai yang lebih panjang ya, sekitar 3,81 cm. Kalau mau nyari tahu tutorialnya, tanya ke Mbah Google aja. Sekarang coba deh berdiri di depan cermin, buka mulut, lalu lipat lidahmu ke atas sampai membentuk huruf U. Sekitar 65-81% manusia sudah jadi pelipat lidah sejak lahir, dan mayoritasnya adalah wanita. Sejumlah orang juga meyakini kemampuan ini bersifat genetik, tapi menurut penelitian terbaru, kita semua bisa mengasahnya dengan latihan kok. Kehari Mudra
adalah istilah dalam yoga yang artinya melipat ujung lidah ke belakang sampai ke dalam mulut. Idealnya, gerakan ini harus bisa mencapai langit-langit lunak hingga nempel ke pangkal rongga hidung. Asana ini bisa merefresh pikiran dan tubuh, serta mengatasi rasa haus, lapar, dan cemas. Ada juga yang bilang, Kehari Mudra bikin mimpi kita terlihat lebih jelas kalau tiap malam sebelum tidur kita terbiasa melakukannya. Tapi kebanyakan pemula menghabiskan waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun agar lidahnya bisa nempel di rongga hidung. Kalau waktumu lebih cepat dari itu, berarti kamu hebat. Nah, kamu bisa menggerakkan daun telingamu sendiri nggak nih? Kalau bisa, keren sih. Cuma ada sekitar 22% manusia yang bisa menggerakkan satu telinga mereka, sedangkan 18% lainnya bisa menggerakkan keduanya. Dulu, nenek moyang kita juga terbiasa menggerakkan telinga. Bahkan menurut para ilmuwan, mereka bisa melakukan berbagai gerakan. Jaringan otot yang bertugas menggoyangkan telinga dinamakan aurikular. Dan kebanyakan manusia zaman now sudah nggak memerlukan jaringan ini lagi. Sebagian orang mengklaim setiap individu sebetulnya bisa menggerakkan telinga dengan latihan panjang. Tapi sayangnya, kita masih belum terbiasa menggerakkan telinga ke arah sumber suara layaknya anjing dan kucing. Mungkin kamu punya ciri tubuh langka ini tapi nggak sadar karena kadang X-ray juga nggak bisa membacanya. Kebanyakan orang punya 12 pasang tulang rusuk, artinya kita lahir dengan 24 rusuk. Tapi ada juga orang yang punya 25 rusuk. Cuma 1 dari 200 orang punya ciri tambahan yang langka ini, namanya rusuk servikal. Biasanya muncul di atas rusuk pertama, tepat di bawah leher dan di atas tulang selangka. Tapi nggak perlu khawatir, seringkali tulang ini nggak kelihatan dan meskipun sakit, tulang ini bisa mudah diangkat. Kamu tahu kan, kadang husky punya warna mata beda? Beberapa orang juga punya ciri langka ini loh. Istilah medisnya adalah heterokromia. Nama ini berasal dari kata Yunani kuno hetero yang artinya berbeda dan kroma yang berarti warna. Orang dengan kondisi ini bisa punya heterokromia lengkap, sentral, dan parsial. Heterokromia lengkap artinya orang itu punya 2 warna mata yang benar-benar beda. Misalnya yang satu coklat dan satu lagi hijau. 2 warna di satu mata disebut heterokromia sentral, sementara heterokromia parsial berarti cuma sebagian mata mereka yang berbeda warna. Kondisi ini bisa muncul saat lahir atau didapatkan karena luka, tapi kondisi ini tetap langka. Kurang dari 200.000 orang didiagnosis heterokromia di Amerika Serikat, tapi ayo ngaku aja, kelihatannya lumayan keren kan? Ngomong-ngomong soal warna mata, apa warna mata paling langka? Gak perlu googling dong, jawabannya abu-abu. Mungkin awalnya kamu kira mata biru. Emang sih mata biru cukup langka, cuma dimiliki sekitar 8-17% populasi dunia. Tapi mata abu-abu lebih spesial lagi nih, karena cuma dimiliki kurang dari 1% populasi. Ciri langka ini disebabkan rendahnya kadar melanin di lapisan mata. Kalau kamu tertarik ketemu orang yang bermata abu-abu, coba pergi ke Eropa Timur dan Utara deh. Ada sih warna mata yang lebih langka lagi, merah atau violet, tapi kadang warna mata ini disebabkan oleh kondisi kesehatan. Ada orang yang punya kekuatan super bisa melihat 100 juta warna tanpa bantuan gadget canggih. Kita bisa melihat warna berkat beberapa sel di mata bernama sel kerucut. Sebagian besar orang punya 3 jenis sel kerucut yang membantu menerjemahkan apa yang kita lihat ke dalam warna yang bisa dipahami otak. Tapi menurut para ahli, ada sekelompok orang yang disebut tetrakromat yang punya 4 jenis sel kerucut. Sejauh ini peneliti baru bisa mengidentifikasi wanita dengan kondisi itu. Bola bentuk air mata yang bergantung di belakang leher dan membantu kita menelan makanan disebut uvula. Namanya berasal dari bahasa Latin yang berarti anggur kecil. Mengejutkannya, sekitar 2% orang lahir dengan uvula bifida, artinya organ penting ini terbelah atau bercabang 2. Kamu bisa bikin orang kaget saat berkumpul bareng teman-teman dengan ciri keren ini. Tapi selain itu, orang dengan uvula bifida kadang kesulitan makan, minum, dan bicara. Mereka juga bisa sulit mencerna makanan. Cara bicara mereka juga mungkin terdengar aneh, tapi bergantung kondisi terbelahnya uvula itu.
Ciri tubuh ini mungkin gak cocok waktu liburan, tapi bikin orang lebih produktif meski kurang tidur. Konon, tokoh-tokoh terkenal seperti Nikola Tesla, Margaret Thatcher, dan Winston Churchill punya ciri super langka ini. Gen yang disebut gen DEC2 ini membantu mengatur ritme sirkadian kita. Ritme sirkadian adalah jam biologis alami yang memberitahu kapan kita harus tidur atau makan dengan membuat kita mengantuk atau lapar. Orang dengan mutasi langka ini bisa menjalani siklus tidur normal dengan waktu lebih sedikit. Mereka bisa merasa bugar meski cuma tidur 4-5 jam. Aku pengen banget punya kekuatan ini. Gimana kalau mutasi gen yang memberimu tulang kayak superhero? Tulang ini benar-benar nggak bisa patah loh. Selain itu, ciri ini bikin kulit kamu lebih lama menua. Iya, kayaknya dengan ciri ini kamu bisa selamat dari kecelakaan tanpa luka dan bahkan gak takut tua. Beberapa orang punya ciri yang sangat menarik tapi bisa gak kelihatan kalau dilihat sekilas. Mereka memiliki ciri bernama distichiasis yang artinya baris bulu mata tambahan. Kalau kamu penasaran dengan aspek medisnya, ciri ini adalah hasil dari mutasi suatu gen. Meskipun kedengarannya cantik, lapisan bulu mata tambahan ini bisa mengganggu mata dan dalam beberapa kasus mengganggu pandangan mereka. Kamu mungkin memiliki kondisi bernama spun-glass hair tanpa kamu sadari. Sebagai informasi, kondisi ini menyebabkan rambut jadi berantakan dan kering. Jadi rambut nggak bisa ditata dan bahkan disisir, rambut juga cenderung tumbuh nggak beraturan dari kulit kepala. Rambut dengan kondisi ini bisa berwarna pirang terang atau silver. Biasanya untayan rambut berbentuk silinder, tapi pada penderita kondisi ini bentuknya segitiga, hati, atau rata. Kondisi ini sangat langka, cuma 100 kasus yang sudah dikonfirmasi, tapi semakin kita dewasa, kondisi rambut ini semakin bisa diatur. Kebanyakan manusia berevolusi memiliki ciri berdasarkan area tempat tinggal kita. Tapi ada sekelompok orang, terutama orang yang tinggal di dataran tinggi, yang punya ciri cukup keren. Jadi gini, lingkungan dataran tinggi punya oksigen lebih rendah, jadi orang-orang ini nggak cuma bertahan hidup di lokasi ini, tapi beradaptasi untuk berkembang di sana. Misalnya orang yang tinggal di pegunungan Andes Amerika Selatan punya sel darah merah yang mengangkut jauh lebih banyak oksigen. Hal ini membuat sistem peredaran darah mereka lebih efisien. Orang yang tinggal di kondisi serupa juga beradaptasi dengan keadaan sekitar. Mereka bisa menghirup lebih banyak udara agar bisa menyuplai tubuh dengan oksigen. Kondisi ini sangat berpengaruh pada penampilan, meskipun nggak begitu berpengaruh pada kesehatan. Paibaldisme adalah kondisi tidak adanya sel melanosit, yaitu sel yang menghasilkan pigmen rambut di beberapa bagian rambut mereka. Biasanya kondisi ini muncul di atas dahi di depan garis rambut, tapi bisa juga muncul di alis atau bulu mata. Penderitanya memiliki kondisi ini sejak lahir dan seumur hidup mereka. Kalau kamu mau menutupinya, pakai cat rambut aja. Tapi menurutku sih nggak dicat juga keren kok. Kita tahu nggak semua orang suka daun ketumbar. Nggak tahu deh menurut kamu. Tapi kalau menurutku rasanya mirip sabun. Ternyata masalahnya bukan ada di selera kita, tapi tanaman ini emang punya gen yang bikin rasanya setajam itu. Penelitian pada sekitar 30.000 orang mengungkap varian gen ini ditemukan pada orang yang bilang rasa daun ketumbar mirip sabun. Padahal gen ini lebih memengaruhi aroma pada ketumbar dan bukan rasanya. Kalau kamu salah satu orang itu tapi tetap pengen merasakan daun ketumbar, ada trik kecil yang bisa kamu coba atau minta orang yang memasak di rumahmu. Cacah daun ketumbar sebelum menggunakannya dalam masakan. Hal itu membantu karena zat kimia yang bikin rasa ketumbar kayak sabun hancur saat dicacah sehingga rasanya lebih bisa dinikmati.